Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Di tengah permasalahan ijazah yang sedang di dalam masa hibernasi, muncul perkara ijazahnya Gibran. Nah, ini bani gorong-gorong ya nggak bakalan memperhatikan pendidikan, ya, apalagi langkah-langkah yang harus ditempuh. Karena kebiasaan di Indonesia itu ya begitu, saat memiliki kekuasaan seolah-olah proses-proses administratif itu dia menjadi tidak penting. Jangankan untuk sekelas presiden ya, bagi sekelas yang di kampung saja, jangankan punya jabatan, punya saudara pejabat saja, bah itu proses administrasi mah lewat. Ya, lewat proses administrasi mah. Bikin KTP gak usah datang ke tempat bikin KTP. Di foto loh, gak usah datang loh, bisa. Ya, bisa, itu bisa terjadi. Bikin KK, BPJS, ya gak usah pakai proses-proses administrasi. Punya saudara padahal itu, yang mana bukan pejabat, saudaranya juga pegawai. Apalagi ini buat pejabat. Nah, akhirnya kan ketahuan ya, tidak tertib administrasi. Nah, perihal ijazah Gibran ini, itu kan yang ditanyakan bukan ijazahnya, tetapi penyetaraan SMA. Itu yang dipertanyakan. Jadi kalau Jokowi kan yang dipertanyakan itu ijazah S1. Padahal dengan SMA pun sudah cukup. Tetapi karena ditambah-tambahi pengen insinyur, maka dibuatkanlah ijazah palsu. Nah, kesimpulan publiknya demikian. Tetapi Gibran itu lain, ya, dia itu tidak mau menempuh pendidikan di Indonesia, entah apa yang menjadi soal. Kemudian mendapatkan yang katanya ijazah dari setara dengan universitas, ya, setara dengan S1. Nah, tetapi kan permasalahannya bukan di situ, bahwa di Indonesia ini ada proses administrasi yang harus dilampaui, yaitu penyetaraan SMA. Nah, penyetaraan SMA ini yang menjadi syarat, kesananya menjadi ziyadah, menjadi kelebihan begitu. Ya, jadi apa ya? Ya ekstranya. Nah, masa ekstranya ada tapi pokoknya nggak ada? Kalau Jokowi pokoknya ada atau minimalnya tidak dipermasalahkan, yang SMA-nya itu. Yang pokoknya tidak dipermasalahkan, SMA-nya ada atau dianggap ada. Tetapi ekstranya ini bermasalah. Nah, itu yang dimaksud dengan pembohongan publiknya. Kalau Gibran dilihat dari segi administrasi, memang ini lebih parah lagi. Karena apa? Karena yang pokoknya tidak ada, ya. Masa Mas beli bakso ekstra bawang daun ya. Iya, bawang daunnya banyak, baksonya nggak ada. Yang nggak jadi jajan bakso itu Pak ya. Nah, yang sedang galak-galaknya sekarang dalam permasalahan ini siapa? Denny Indrayana. Tuh, sampai bikin sayembara 100 juta untuk ijazah SMA Gibran. Nanti akan kita saksikan sebentar saja video tentang sayembara itu. Setelah itu kita akan saksikan juga ulasannya ya, beberapa menit insya Allah. Baik, kita saksikan dulu nih Denny Indrayana yang lagi galak-galaknya sayembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Usulan wabarakatuh. saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara
siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Nah, tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tantangannya untuk Gibran ya, tunjukkan ijazahnya. Kalau ditunjukkan sudah selesai, tidak akan meminta Gibran supaya turun lagi dari wakil presiden. Untuk yang lain, siapa tahu ada yang punya informasi mengenai ijazah SMA-nya Gibran. Nah, yang bisa menunjukkan dikasih uang 100 juta. Begitu. Saya tambahin lah ya 50 juta. Kalau 50 juta mah insya Allah ada lah ya buat nambahin orang yang sanggup menunjukkan ijazah Joko Widodo. Ijazahnya Gibran tapi SMA. Gak tahu kalau penyetaraan itu yang paket C. Sekalian lah kalau ada begitu ya. Ya siapa tahu ada yang katakanlah melakukan paket C-nya Gibran tuh. Nah siapa tahu ada. Oh ini saya punya, ditunjukkan. Nah, ditunjukkan ternyata ada. Ya lah biar agak selesai lah permasalahan ini ya. Jadi lumayan tuh 150 juta buat yang punya ya. Baik, ini yang saya maksud lagi galak-galak ini. Nanti saya kalau ada yang nunjukin dimarahin sama istri. Aduh, pusing kepala nih. Harus pinjam dari mana ya? Saya pinjam jamaah dulu lah. Baik nih, kita kita teruskan ini kepada perbincangan Denny Indrayana di channelnya dengan judul presidensial siapa yang sial. Makanya harus diganti ya jadi presiden untung jangan presiden sial. Kenapa pecat Gibran? Ayo ya kita saksikan nih. Bang, apa yang membuat abang tiba saja menulis surat pada Presiden Prabowo terkait Gibran? Bukan tiba-tiba sih, kalau ditarik ke belakang saya dalam konteks surat terbuka itu beberapa kali. Dulu saya juga menulis surat terbuka untuk meminta Presiden Jokowi dimakzulkan. Pada titik ini saya sampai pada kesimpulan alternatif informasi kepada Presiden itu relatif tertutup. Dan itu indikasinya adalah pidato-pidato Presiden Prabowo yang makin banyak problemnya. Dan kita harus memberikan alternatif bahwa ada data lain, kebenaran lain yang harus beliau terima gitu. Sehingga pilihannya apa? Pilihannya yang saya bisa lakukan karena saya pembelajar adalah mengirim tulisan. Satu, sekaligus untuk kembali ke budaya menulis. Dua, agar masyarakat kembali kepada budaya membaca. Tiga, ya literasi politik yang penting kepada publik. Dan juga sebisa mungkin kalau dapat bonus menjadi kebijakan presiden. Bang, seluruh saluran menurut abang tertutup. Tapi starting pointnya kenapa ke Gibran? Sebenarnya surat-surat awal saya kemarin ke Presiden Prabowo, isunya kan dua, konstitusi dan anti korupsi. Nah, tertutup. Coba lihat, konstitusional, pengawas parlemen, semuanya partai koalisi. PDI Perjuangan tidak dalam posisi tegas. Yang civil society hampir semua kemudian juga dikooptasi. Teman-teman LSM paling tidak dicitrakan antik asing atau londo ireng. Teman-teman media juga punya limitasi-limitasi. Saya dengar beberapa mulai dikooptasi kepemilikannya. Teman-teman pengamat either dibeli, dikriminalisasi atau disiram air keras.
Sebagaimana Andre Yunus yang kita berutang mata, termasuk Mas Novel Baswedan. Jadi berkata berbeda sekarang itu bisa dicap pengkhianat, bahkan oleh orang nomor satu. Ini bahaya karena berarti tidak ada kontrol. Dalam konteks korupsi, ketiadaan kontrol itu koruptif. Corruption is authority plus monopoly minus transparency. Kekuasaan yang monopolistik tanpa kontrol, tanpa akuntabilitas itu cenderung menjadi koruptif. Koruptif, otoritarian, ini berbahaya. Sehingga inilah paradoks Prabowo yang harus kita sedikit banyak ingatkan kepada beliau. Saya tidak punya jalur secara resmi. Kalau saya kirim langsung kepada beliau, saya khawatir tidak sampai, maka saya ambil jalan publikasi dengan surat terbuka. Gibran di situ menjadi, hari ini saya tulisnya kepada Gibran, judulnya Mas Wapres mundur atau dimundurkan, karena memang ini dosa kolektif kita yang mau tidak mau harus kita koreksi. Gibran menjadi wakil presiden itu kecelakaan konstitusional, skandal konstitusional yang sangat menyedihkan bagi pembelajar tata negara semacam saya gitu. Jadi ini memang mau tidak mau harus kita koreksi. Better late than never. Sampai kemudian kita punya kesadaran bahwa ini tidak bisa dibiarkan gitu. Oke, Pak. Baik, sebentar ya. Ini bagus ya. Senada dengan pikiran yang sering saya utarakan itu. Ini tidak ada bukan tidak ada koalisi ya. Dia tidak ada oposisi, yang ada semuanya malah koalisi. Yang ada pun PDIP nggak jelas juga posisinya di mana di dalam sistem demokrasi, itu buruk. Kemudian tatkala partai tidak ada oposisi, media-media sudah dibeli. Kemudian aktivis disiram air keras. Jadi maunya apa? Ya, pemerintah itu didiamkan dalam sistem korupnya. Lamalah masyarakat yang berkata kontra naratif dengan pemerintah itu malah dicap sebagai pengkhianat. Padahal terbalik ya, yang mengkhianati itu ya para pemerintah itu. Pada momen mereka itu memberikan jabatan bukan kepada orang yang kredibel, disitulah mereka sudah menjadi pengkhianat. Disitulah mereka sudah menjadi londo ireng. Apa coba yang menjadikan determiner ya, yang menjadikan murojih kalau bahasa kitanya itu, pemberat mereka itu memberikan jabatan kepada orang-orang yang tidak kredibel? Apa coba? Kan tidak masuk akal begitu, tidak logis, tidak sejalan dengan sistem meritokrasi. Meritokrasi itu yang punya prestasi dialah yang diberi apresiasi. Lah ini kok malah yang punya kedekatan, yang bisa diatur ya, kan tidak baik begitu. Ini diperparah ya. Aktivis disiram air keras. Nah, yang mana bagus bahasanya Pak Denny Indrayana ini. Jadinya Gibran sebagai wakil presiden itu adalah dosa kolektif kita. Ya yang memilih itu dosanya begitu. Yang tidak memilih lah kok diam juga. Ya itulah ya, entah sebagaimana menjadi sebuah negara. Oh ya, satu lagi saya mau mengingatkan begini. Jadi pemerintah itu dia bisa saja begitu dilepaskan tanpa oposisi, tetapi yang memimpinnya harus wali. Kalau di kita harus waliullah, harus para saints begitu ya, kalau di dalam istilahnya Kristen itu. Harus para santa-santa itu, santo-santo. Karena mereka itu sudah tidak ada kepentingan diri. Jadi mereka saat menjadi pemimpin itu murni hanya memikirkan rakyat. Lah kalau di kita ya Jokowi, Prabowo, jangankan jadi santo-santo itu. Jadi syaito. Pakai N belakangnya agak mending. Ya Jokowi sholatnya nggak bener. Prabowo katanya belajar juz ammanya juga berapa lama itu nggak selesai juga kata guru ngajinya. Ya gimana terus tanpa kontrol orang-orang seperti ini? Ya, menyedihkan. Kecelakaan politik ini ketika keputusan MK terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab kira-kira? Tentu ada kontribusi semua pihak ya. Tapi sebenarnya yang punya otonom untuk mengatakan tidak, sebenarnya Pak Jokowi ya. Karena kan bagi Prabowo ini strategi elektoral untuk menang. Gibran dipilih itu bukan karena kapasitas dan
intelektual maupun integritas moral pribadinya, lebih karena Gibran bin Jokowi, karena faktor Jokowinya. Bin gorong-gorong. Gibran bin Jokowi bin gorong-gorong. Bukan Jokowi sebagai pribadi, Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan dan pasukannya dan anggarannya, yang dalam strategi kepemiluan sekarang, strategi menangkan cuma 2, politik uang dan politik curang. Sehingga tentu Gibran harusnya punya otonomi untuk mengatakan, maaf saya belum waktunya. Pak Prabowo mestinya punya otonomi untuk tidak mengajak Gibran. Tetapi faktor paling besar di sini adalah cawe-cawe Presiden Jokowi. Cawe-cawe itu melanggar konstitusi. Karena presiden harus menjaga netralitasnya dalam hal pemilu. Sehingga pemilu kita memang bisa berperan sebagai ginjal demokrasi. Apa itu? Pemilu itu adalah mencuci darah kotor di ginjal pemilu, keluar darah bersih. Sehingga kita 5 tahun sekali didetoks dengan kepemiluan. Orang-orang politisi yang bersih lanjut, politisi yang koruptif berhenti. Problemnya dengan ginjal yang gagal ginjal pemilu, darah bersih, darah kotor masuk, yang keluar darah kotor. Darah kotor itu yang kemudian lahir dengan kebijakan yang keliru, penyusunan kabinet yang problematik, dan seterusnya. Kalau kondisi undang-undang pemilu kita gimana? Sebentar, itu bagus sekali ya analoginya. Ada pemilu 5 tahun sekali itu untuk apa? Menjadi kontrol supaya tidak koruptif. Nah, saat pemerintahan yang koruptif selama 5 tahun itu malah diakomodir pada tahun berikutnya, pada pemilu berikutnya, ya itu mah tidak berlaku ginjal demokrasi ini. Makanya kemarin kita baru mendengar Habib Rizik itu mengatakan, saya sudah katakan kepada Prabowo jangan sampai memakai nama-nama ini. Nah itu yang detoksnya itu. Nah ini kok masih diberikan kepada orang yang sama. Jadi ada pemilu nggak ada pemilu ya sama saja pada akhirnya. Nggak usah ada pemilu. Ya berarti nggak jadi negara demokrasi. Begitu. Nah, berarti kita diambil pajak selama ini untuk apa? Ya itu apa perampasan pada akhirnya? Ya kan kalau seperti begini. Kita ini ridho rela bayar pajak karena kita sebagai insan yang aktif di dalam proses demokrasi. Sehingga sedikit banyak aspirasi kita itu tersampaikan, terdengarkan. Nah, yang nggak punya kerjaan ini, pengangguran-pengangguran yang disebut pejabat itu, dia dibayar oleh keuangan yang hasil dari pajak kita dan kita ridho mereka itu dibayar karena memang mereka ngurusin kita. Ya, mengurus TNI supaya kita tidak diinvasi oleh negara lain, mengurus polisi supaya tingkat kriminal, kejahatan lokal itu bisa diantisipasi dengan baik. Kita bekerja enak, jalan-jalan enak, ya tidak takut dipalak lah. Ini mah pajak bayar, pungli ada di mana-mana begitu. Udah gitu kena tilang juga bayar lagi. Apa ya? Jadi mudah-mudahan tuh uang yang disetorkan oleh masyarakat sebagai duit pajak kepada para pejabat yang pengangguran kan, mereka tuh kalau gak jadi pejabat ngapain, pengangguran kan, buat mereka itu mudah-mudahan jadi penyakit saja begitu dengan cepat ya, jangan menunggu lama-lama lah. Nanti kan kalau kelihatan misalkan jadi presiden tiba-tiba stroke, jadi menteri tiba-tiba stroke begitu kan, gak bakalan mau jadi presiden jadi menteri kalau orangnya nggak bener. Susah kita mas sekarang harus begitu caranya. Orang-orang yang sudah tidak berpikir, ini negara jadi negara demokrasi ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, melawan pun ya gimana caranya melawan kalau tidak dengan berbicara seperti ini. Ini pun mudah-mudahan masih diberikan ruang begitu oleh orang-orang durjana seperti itu. Ya, repot. Nah, ini bagus sekali. Analoginya itu. Ya, jadi era Jokowi itu adalah kotoran yang harus dibersihkan. Lah ini kok malah diakomodir sama Prabowo. Dan yang problematik dan seterusnya. Kalau kondisi undang-undang pemilu kita gimana? Undang-undang secara tertulis pasti ada plus minusnya. Tetapi itu harusnya bisa diminimalisir dengan pemilu yang jujur dan adil. Persoalannya saya mengatakan gagal ginjal pemilu itu karena demokrasi, dolat rakyat kita itu sudah dibajak dengan duitokrasi, dolat uang, dolat duit. Duitokrasi. Ini yang merusak gitu. Jadi
pemikiran bahwa dulu harusnya postulatnya, rumusnya, yang curang tidak boleh menang. Itu moralitasnya begitu nilainya. Sekarang, kemarin saya ikut pemilihan gubernur di Kalimantan Selatan. Yang jadi postulat berubah. Kalau mau menang harus pakai uang. Nggak mungkin menang tanpa uang. Ini kan 180 derajat berubah. Dan ini merusak sampai tataran akar rumput. Sehingga kita harus mengembalikan paradoks-paradoks yang tabola bale ini. Pemikiran-pemikiran yang sangat beracun, arsenik dan merusak ini dengan cara-cara yang masih bisa kita lakukan. Rekan Ferry Amsari bikin kabinet bayangan. Karena ya disitulah kemudian lawan tanding narasi bisa dilakukan. Saya ya minimal karena sedikit banyak bisa menulis, saya tulis. Dan mudah-mudahan dengan dilisankan lewat podcast-podcast ini, diseminasinya bisa menjadi ruang diskusi. Mudah-mudahan bonusnya kalau menjadi kebijakan yang baik, alhamdulillah. Tapi paling tidak bagi saya sekarang diam dalam hati saja itu bukan selemah-lemah iman lagi. Bagi saya sekarang diam bukan emas nih. Diam sudah tertindas dan jadi bagian dari dosa. Jadi izinkan saya memprogresifkan hadis itu dan memberi makna bahwa ya kalau ada ruang untuk melakukan perlawanan secara etis dan konstruktif, kan boleh dong berkirim surat, why not gitu. Meskipun ada risikonya, bisa dibeli, bisa dikriminalisasi sekarang, dan bisa dihabisi. Tetapi kan ya Bismillah lah. Kita kalau kata Mas Novel Baswedan itu takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Jadi ya takut hanya pada Allah. Nah itu baik sebentar ya, ini bagus sekali di akhir. Hanya saja berbeda begini. Kalau kata Rasulullah SAW itu selemah-lemahnya iman itu diam. Jadi mulut yang diam tapi hati tidak ya. Nah udah itu berarti udah selemah-lemahnya iman. Gak boleh dibantah gitu. Oh itu sudah tidak selemah-lemahnya iman. Gak bisa. Itu masih tetap selemah-lemahnya iman. Begitu ya. Dan dalam permasalahan ini kita itu sekarang lebih mudah untuk berbicara sebetulnya. Bagaimana? Ya yang berbicara bisa sebagian, yang lain dengan mendorong begitu. Makanya subscribe and like. Itu jempol jangan dibiarin aja woi. Nonton itu sambil like, komen di bawah ya. Kok ganteng terus sih. Gak nyambung. Ya, kasih komentar yang nyambung dong. Baik ya. Itu kasih komentar yang nyambung, kasih komentar di bawah begitu. Kemudian apa? Like ya, tapi komentarnya bahasanya yang bagus-bagus lah ya. Jangan bawa-bawa nama binatang. Saya ingatkan begitu ya. Kalau sudah diingatkan terus Anda masih begitu, itu mau urusan Anda sendiri. Jangan bawa nama binatang. Baik ya. Kalau kodok kalau kodok Pak ya nggak tahu. Cuman kalau washu itu nggak boleh ya. Jangan, itu bahaya. Lanjutkan. Kalau Republik Indonesia ini negara demokrasi atau cenderung ke oligarki sih? Demokrasi otoritarianisme. Demokrasi yang pemilu putusan 90 menunjukkan aturan dibengkokkan, konstitusi diabaikan, dan dikudeta dengan kepemiluan yang pura-pura. Seolah-olah ada pemilu prosedural, tapi substansinya adalah duitokrasi. Dan kalau kita tidak lakukan langkah-langkah serius untuk perbaikan, maka kita akan menjadi kendaraan yang digas, mengejar ketertinggalan, kesenjangan ekonomi dan lain-lain, tapi remnya blong, tanpa pengawasan, tanpa kontrol. Maka ini akan menjadi presidensialisme yang majority, yang saya membahasakannya maaf ini, presiden yang sialan. Jadi sistem presidensial itu ada 3. Maaf, ini permainan kata saja, tapi konsepnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ada buku judulnya The Coalitional Presidency, koalisi kepresidenan. Ada 3 jenis sistem presidensial. Presidensial efektif, itu efektif presidensialism. Koalisinya pas terbatas, minimal winning coalition. Kalau ibarat badan tuh ideal. Tapi kan di kita hampir semua berkoalisi. Kedua adalah presiden yang sial. Koalisinya itu kekecilan. Akibatnya dimakzulkan. Pada saat PKB sendirian mendukung Gus Dur.
Ini presiden yang sial, minority presidentialism. Yang ketiga adalah presiden yang sialan tadi. Sialan. Ada an-nya di belakangnya. Sialan. Itu adalah majority presidentialism, Iya. di mana koalisinya oversize coalition, sehingga dia menjadi gemuk, obesitas, penyakitan, lambat bergerak, dan tidak sehat. Tersandra dia. Ketika koalisi kita itu tidak menyisakan ruang oposisi dan oposisi menjadi kata-kata yang seakan-akan dihindari, maka sedikit banyak kita menuju dan sudah sebenarnya majority presidentialism. Dan bahaya bagi presiden karena oposisi itu sebenarnya obat penyelamat demokrasi. Betul. Jangan dibalik bahwa oposisi itu pengkhianat. Itu sebabnya dalam beberapa waktu ini saya terus menulis. Salah satunya judulnya adalah Londo Ireng, Republik Anti Kritik. Dan bagi saya suara alternatif ini penting untuk didengarkan presiden. Bang, tentang Baik, sebentar ya. Ini kan fasih sekali ya Denny Indrayana ini di dalam membicarakan tentang demokrasi. Mungkin ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan di Australia nih. Permasalahan demokrasi ini dia harus menjadi kesadaran bagi seluruh warga negara Indonesia. Tapi ya memang sulit ya, kita lihat orang-orangnya di Indonesia itu bagaimana ya. Orang-orang yang cerdas sudah mikirin masing-masing sendiri-sendiri. Orang-orang yang tidak cerdas itu mereka nggak bisa mikir. Dan mayoritas di kita kan tidak cerdas begitu ya. Lihat saja sekitar kita lah, apakah orang-orang di sekitar kita itu mereka termasuk orang-orang yang memiliki kecakapan untuk memahami sistem demokrasi yang rumit seperti ini? Ya, kan tidak bisa. Nah, disitulah masuk kooptasi dari pemerintah dengan cara apa tadi? Duitisasi tadi, ya, duitokrasi bahasanya itu. Jadi bisa dibeli suara itu hanya dengan duit 50.000, 100.000. Padahal bayar pajak sekali juga nggak nyampe 100-200 ribu itu bayar pajak STNK motor aja kan udah balik ke negara tuh duit segitu mah ya, apalagi kalau misalkan pajak-pajak yang lain dinaikin. Hanya saja mungkin ini kan bisa diwakilkan ya oleh orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap negara, harus memahami betul sistem demokrasi ini. Sayangnya banyak juga orang-orang cerdas yang mampu memahami sistem demokrasi, tetapi terlalu bersemangat ya, offside di dalam memperjuangkan misalkan syariat Islam begitu. Padahal jangan dulu ke sana. Demokrasi saja yang ini sudah menjadi kesepakatan konstitusional kita ini belum diterapkan dengan baik, masih banyak pengkhianat yang tadi disebut Londo Ireng itu. Kemudian bagaimana kita bisa menggapai kepada tujuan yang paling utama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kan masih amat sangat jauh sekali ya. Belum apa-apa kan udah dicap telolet, belum apa-apa udah dicap telolet, repot kita begitu. Nah, ini sepertinya masih menarik ya. Entahlah, nanti kalau misalkan masih ada waktu kita akan reaksi lagi beberapa bagiannya. Hanya saja sampai sini saya sudah mendapat kesimpulan ya. Saya 99% sama dengan pandangannya Denny Indrayana. Yang tidak sama kan cuma bagian tadi saja ya. Diam di dalam hati begitu. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Karena banyak para ulama yang sekarang diam itu, banyak. Ya karena memang mereka tidak mampu, tidak mau, takut begitu, atau menganggap permasalahan ini tidak penting, saya tidak tahu. Yang penting jangan kontra saja dulu. Ya jangan malah beralih malah membela pemerintah kayak NU tuh jangan ya. Lagi jelek NU sekarang itu. Nah, mudah-mudahan mau muktamar itu jadi bagus. Muhammadiyah sudah bagus di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat itu ya. Demikian. Mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.